Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Nogososro dan Sabu Inten untuk sobat semua. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan Maiso Jenar dengan diam-diam meninggalkan pondok kediaman Ki Ageng Pandanalas sambil menggendong Aryo Saloko berlari cepat menembus perdu dan hutan-hutan. Kemudian setelah siang hari, Aryo diturunkan dari gendongan, bahkan ditinggalkan sendiri oleh Maiso Jenar. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Setelah berkata demikian, Maiso Jenar melangkah melanjutkan perjalanannya. Meskipun kemudian terdengar suara Aryo manggil-manggilnya, "Paman, paman." Tiba-tiba saja langkah Maiso Jenar terhenti. Dilihatnya di pinggir jalan sempit di tepi hutan itu, seorang berdiri seperti menantinya. Ketika Maiso Jenar berhenti, nampaklah orang itu melambaikan tangannya memanggil. Hati Maiso Jenar jadi berdebar-debar, apalagi kemudian ketika dikenalnya orang itu adalah Ki Ageng Pandanalas, kakek dan guru Roro Wilis yang telah memecahkan hatinya. Tapi ketika Maiso Jenar sadar bahwa ia tidak dapat bermain-main dengan orang tua itu, maka dengan langkah yang berat ia pergi mendekatinya. "Maiso Jenar," kata orang tua itu setelah Maiso Jenar berdiri di hadapannya, "aku menangkap suatu sikap yang aneh padamu." Maiso Jenar menundukkan kepalanya tanpa menjawab. "Kenapa kau pergi tanpa pamit kepadaku?" lanjut Ki Ageng Pandanalas. Juga kali ini Maiso Jenar tidak menjawab. Terdengarlah orang tua itu tertawa lirih, namun wajahnya tidak secerah biasanya. Perlahan-lahan Maiso Jenar mengangkat wajahnya. Tetapi ketika pandangannya membentur mata orang tua itu, kembali ia menundukkan mukanya. Dengan suara yang berat ia menjawab, "Ki Ageng, aku adalah orang yang tak berarti, yang tidak sepantasnya tinggal bersama-sama dengan Ki Ageng, Adi Budak Wangi dan Demang Soroyudo yang kaya raya." Sekali lagi Ki Ageng Pandanalas tersenyum. "Maiso Jenar, aku telah mendengar seluruhnya percakapanmu dengan Roro Wilis di padang perburuan. Aku juga melihat bagaimana kau menyaksikan Roro Wilis berkelahi melawan dua orang yang kemudian kau bunuh dengan lemparan batu. Tapi seterusnya, menurut gagapanku, kau menjadi tersinggung karenanya. Maka segera aku menyusulmu untuk mendapat penjelasan. Tapi mendengar kata-katamu tadi, aku dapat mengambil kesimpulan bahwa kau merasa disisihkan karena kau bukan seorang yang kaya seperti Soroyudo," kata Ki Pandanalas. Maiso Jenar mengangguk perlahan-lahan. "Ki Ageng, bukankah Ki Ageng mendengar sendiri bagaimana Roro Wilis menanyakan kepadaku, kenapa aku tidak menjabat kedudukanku kembali? Bukankah itu sudah jelas bahwa Roro Wilis sama sekali tidak senang melihat seseorang yang merantau memperjuangkan keyakinannya?" "Bukan tidak senang, Maiso Jenar," jawab Ki Ageng Pandanalas. "Tetapi sebagai seorang gadis, pastilah ia berangan-angan. Angan-angan itu akan dapat dipenuhi oleh Ki Demang Soroyudo yang memiliki tanah, ternak, dan pangkat. Apalagi adalah seorang yang sakti, yang akan dapat melindungi keselamatan Roro Wilis," sela Maiso Jenar. Mendengar kata Maiso Jenar itu, wajah Ki Ageng Pandanalas nampak berkerut. Alisnya bergerak-gerak sedang matanya memancarkan perasaan yang kecewa.
Maisa Jenar, meskipun Sorayuda itu muridku, namun aku melihat beberapa kelebihan ada padamu. Tetapi ternyata bahwa kau juga mempunyai kekurangan yang besar. Hatimu keras seperti baja, tapi getas seperti baja pula. Kalau demikian, baiklah, aku akan berusaha untuk membentuk Sorayuda lebih lanjut untuk melenyapkan kekurangan-kekurangannya agar dapat menyamaimu. Setelah mengucapkan kata-kata itu dalam sekejap, Ki Ageng Pandanalas telah melangkah jauh. Ketika Maisa Jenar akan menjawab, orang tua itu telah hilang masuk ke dalam hutan. Maka tiba-tiba timbullah penyesalan di hati Maisa Jenar. Mungkin ia sudah menyakitkan hati orang tua itu, sehingga dengan demikian kemungkinan untuk dapat kembali kepada Roro Wilis menjadi semakin tipis. Karena itu tiba-tiba menggerorarah kembali kejengkelan di dalam dadanya. Dunia ini menjadi seolah-olah gelap dan tanpa masa depan. Hidupnya menjadi tak berarti sama sekali. Kalau demikian, buat apa ia berjuang untuk masa depan? Masa yang akan dipenuhi oleh kepahitan hidup. Tiba-tiba Maisa Jenar teringat kepada Ki Paniling yang sebenarnya bernama Radite, yang menjauhkan diri dari pergaulan ramai, yang kemudian lebih senang hidup di antara para petani miskin, tanpa berpikir tentang masa depan, tentang negara, tentang bangsa. Oh, adakah demikian balas jasa yang diterimanya atas perjuangan yang dilakukan selama ini? Kalau demikian, maka langkah tenteramnya hidup Paniling. Paman, tiba-tiba terdengar suara Aryo dekat di belakang Maisa Jenar. Maisa Jenar agak terkejut mendengar suara itu, tetapi ketika ia menoleh dan nampak wajah Aryo yang kuyup, kembali terungkitlah kejengkelannya. Anak itu adalah isi dari masa depan yang gelap, yang pahit, yang akan menyiksanya. Buat apa ia harus ikut serta membinanya? Anak itu bukanlah anaknya. Biarlah Gajah Suro sendiri bertanggung jawab atasnya. Kalau kelak ia marah kepadanya, biarlah Gajah Suro mencoba mengukur lebar dadanya. Karena pengaruh pikirannya yang kelam itu, berteriaklah Maisa Jenar membentak, "Pergi, pergi kau kelinci cengeng. Buat apa kau ikuti aku?" Mendengar suara kasar itu, dada Aryo Saloko rasa-rasanya seperti tersambar petir, sehingga tubuhnya menggigil ketakutan. Belum lagi ia dapat bersuara, Maisa Jenar telah melompat berlari kencang seperti orang yang kehilangan ingatan. Meskipun kemudian terdengar jerit Aryo Saloko, "Paman, paman!" Namun suara itu semakin lama semakin jauh di belakangnya. Suara Aryo Saloko itu akhirnya lenyap menghantam batas-batas hutan. Sedang Maisa Jenar masih saja berlari menyusup semak-semak seperti orang gila. Dengan napas yang terengah-engah ia mendaki bukit kecil sambil masih terus berlari, menjauhi manusia. Ia akan pergi ke suatu tempat di mana hidupnya tak tersentuh oleh apapun. Di puncak sebuah bukit atau di pusat hutan yang lebat, ia akan bertapa, menghadapkan hidupnya melulu buat masa langgeng. Akan ditinggalkannya dunia yang penuh dengan bayangan dan angan-angan seperti mimpi yang nikmat, tapi kemudian yang membantingnya ke dalam jurang kekecewaan yang maha dalam. Tapi tiba-tiba Maisa Jenar terkejut melihat sebuah bayangan menghadang di perjalanannya, di tempat yang temaram oleh bayangan pepohonan. Karena itu segera ia memperlambat langkahnya. Ia menjadi semakin terkejut lagi ketika dari kejauhan dilihatnya bayangan itu mengenakan jubah abu-abu. "Pasing-singan," desisnya. Hatinya kemudian agak gelisah, tetapi tiba-tiba ia tersenyum sendiri. "Bagus," desisnya. "Kalau Pasing-singan mau membunuh aku,
aku akan mengucapkan terima kasih kepadanya. Mendapat pikiran itu kembali, Maiso Jenar berlari ke arah orang yang berjubah abu-abu yang disangkanya Pasing Singa. Tetapi kembali ia terkejut bukan kepalang ketika ternyata orang yang berjubah abu-abu itu tidak mengenakan topeng seperti yang biasa dipergunakan oleh Pasing Singa. Apalagi ketika Maiso Jenar sempat memandang wajah orang itu, kurus dan janggutnya yang sudah putih tumbuh lebat pepat menutup sebagian dari mukanya. Sedang rambutnya yang sudah putih dibiarkannya terurai menjuntai dari bawah ikat kepalanya, menilik garis umur yang tergores di keningnya. Nyatalah bahwa umur orang itu sudah sangat tua, namun tubuhnya masih nampak segar dan kuat. Tiba-tiba Maiso Jenar teringat kepada orang yang telah mengambil keris Kyai Nogososro dan Sapu Inten di Banyu Biru. Orang itu berpakaian mirip dengan jubah Pasing Singa, namun bukan Pasing Singa. Sedang rambutnya yang putih itu dapat saja pada waktu ia mengambil keris di Banyu Biru digelungnya di bawah ikat kepalanya. Adapun wajahnya tak seorang pun yang mengetahuinya. Karena itu tiba-tiba timbul dugaannya bahwa orang inilah yang telah mengambil pusaka Kyai Nogososro dan Sapu Inten. Maka dengan tiba-tiba pula Maiso Jenar berteriak, "Hei Kyai, apakah kau yang mengambil pusaka-pusaka Kyai Nogososro dan Sapu Inten?" Orang itu sama sekali tidak menjawab dan tidak bergerak. Hanya matanya saja yang tajam bersinar memandang ke arah Maiso Jenar tanpa berkedip. Karena pandangan mata itu, hati Maiso Jenar jadi gelisah, seolah-olah ada suatu pengaruh yang aneh pada dirinya. Maka untuk mengatasi kegelisahannya, kembali ia berteriak, "Hei, siapakah kau yang telah berani mengambil pusaka-pusaka Kyai Nogososro dan Sapu Inten dari Banyu Biru?" Orang itu masih belum menjawab, tetapi pandangan matanya semakin dalam menembus dada Maiso Jenar yang menjadi semakin gelisah. Dan seperti orang yang bingung, Maiso Jenar membentak-bentak, "Kau yang mengambil? Hei, ayo bilang, tak usah kau ingkari. Kalau demikian, kembalikan keris itu kepadaku, kembalikan." Orang tua itu masih saja tidak menjawab. Perasaan Maiso Jenar menjadi semakin melonjak-lonjak. Timbullah suatu perasaan kecut dan ngeri di dalam dirinya. Seolah-olah orang yang berdiri di hadapannya itu memancarkan suatu perbawa yang aneh. Sehingga kemudian Maiso Jenar tidak dapat mengendalikan kecemasannya, bercampur baur dengan perasaan bingung dan pepat. Maiso Jenar mundur beberapa langkah. Disilangkan satu tangannya di depan dada, satu lagi diangkat tinggi-tinggi. Sambil memusatkan segala tenaganya, Maiso Jenar mengangkat satu kakinya dan ditekuknya ke depan. Sambil berteriak nyaring, Maiso Jenar meloncat maju. "Kembalikan keris-keris itu atau kau binasa." Setelah itu tangannya terayun deras dengan aji sosro birowo tersimpan di dalamnya. Tapi terjadilah suatu peristiwa yang sama sekali tak terkirakan. Dengan cekatan, tangan orang tua itu bergerak dan dalam sekejap, tangan Maiso Jenar yang sedang mengayunkan sosro birowo itu dengan tenang ditangkapnya. Dengan demikian maka Maiso Jenar tersentak oleh kekuatannya yang tidak tersalur itu, sehingga seolah-olah suatu pukulan yang dahsyat telah menghantam dadanya. Tapi hanya sebentar, sebab sesaat kemudian terasalah seolah-olah udara yang sejuk mengalir ke seluruh tubuhnya, sehingga dengan demikian tubuhnya sama sekali tidak merasakan suatu gangguan apapun. Mengalami peristiwa itu, jantung Maiso Jenar berdesir hebat sekali. Sadarlah ia bahwa yang berdiri di hadapannya itu adalah seorang yang maha sakti, yang memiliki kedahsyatan ilmu lahir dan batin. Karena itu, ketika tangannya telah dilepaskan, Maiso Jenar segera mundur beberapa langkah dan kemudian seperti orang yang tak berdaya,
Maiso Jenar menjatuhkan dirinya duduk bersila menghadap kepada orang yang tak dikenalnya itu. Dengan gemetar Maiso Jenar berkata, "Maafkanlah kelancanganku, Kiai, dan perkenankanlah aku mengetahui siapakah sebenarnya Tuan." Terdengarlah orang tua berjubah abu-abu itu tersenyum. "Sudahlah Maiso Jenar, kau tak perlu terlalu merasa bersalah. Bahkan aku menjadi gembira ketika kau masih ingat kepada kewajibanmu untuk menemukan kembali Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten, sehingga kau berani bertindak terhadap apapun dan siapapun. Dengan demikian maka masa depanmu tidaklah akan gelap sama sekali," jawabnya. Mendengar kata-kata orang tua yang sama sekali tidak menjawab pertanyaan itu, Maiso Jenar menjadi tertegun heran. Apakah gerangan maksudnya? Kemudian terdengarlah orang tua itu melanjutkan, "Maiso Jenar, apakah sebenarnya yang kau cari sehingga kau sampai ke tempat ini?" Perasaan Maiso Jenar terasa seperti disentakkan. Mendengar pertanyaan itu, ya, apakah sebetulnya yang dikehendaki sehingga sampai ke tempat ini? Teringatlah kemudian apa yang pernah dialami akhir-akhir ini, yang masalahnya berkisar di sekitar Roro Wilis. Namun untuk menguraikan kepada orang tua itu, Maiso Jenar masih merasa kurang enak. Karena itu ia jadi bimbang sehingga beberapa lama ia tidak menjawab. Karena Maiso Jenar masih berdiam diri, terdengarlah orang tua itu meneruskan, "Aku kira aku dapat menduga-duga apa yang sebenarnya telah kau alami, Maiso Jenar. Dan ketika aku melihat kau berlari-lari ke arah yang sama sekali tak kau ketahui, aku pun dapat mengira-ira pula apa yang akan kau lakukan. Sebab sebagian besar dari percakapanmu dengan Kiai Ageng Pandanalas serta kemarahanmu kepada Aryo Saloko dapat aku dengar. Ditambah lagi dengan beberapa kejadian akhir-akhir ini yang dapat aku lihat pula hubunganmu dengan cucu Ki Ageng Pandanalas serta murid Ki Ageng Pandanalas yang bernama Soroyudo." Mendengar uraian orang tua itu, Maiso Jenar seperti orang yang dihadapkan pada suatu peristiwa yang di luar kemampuan jalan pikirannya. Demikian banyaknya masalah yang dapat diketahui oleh orang tua itu. Kalau demikian maka orang tua itu pasti telah beberapa hari mengikutinya. Karena itu pasti orang itu adalah orang yang sama sekali tidak bermaksud jahat kepadanya. Dengan demikian ia menjadi agak berani pula. Maka katanya, "Apa yang Tuan katakan adalah benar." Maka terdengarlah orang tua itu tertawa. "Bagus," katanya, "kau sadari semua itu dan sekarang kau akan pergi kemana?" Kembali Maiso Jenar kebingungan. Apakah sebaiknya ia berkata terus terang? Sebab andai kata ia berbohong, maka orang tua itu pun agaknya dapat mengetahui pula. Karena itu jawabnya, "Aku akan pergi bertapa, Kiai, menjauhi kesibukan-kesibukan duniawi yang menjemukan." Sekali lagi orang tua itu tertawa. Apakah dengan bertapa serta menjauhkan diri dari persoalan manusia, kemudian keris Kiai Nogososro dan Sabu Inten akan datang kepadamu dengan sendirinya? Sedikit-sedikit arah pembicaraan orang tua itu sudah dapat ditangkap oleh Maiso Jenar. Ia menjadi bertanya pula pada diri sendiri, apakah benarnya yang dicarinya selama ini? "Maiso Jenar," lanjut orang tua itu, "kau adalah seorang ksatria, bukan seorang brahmana atau pertapa. Kewajiban ksatria adalah membina kesejahteraan umat manusia, kesejahteraan bangsanya dan tanah airnya. Apakah yang dapat kau lakukan apabila kau mengasingkan dirimu di puncak gunung atau di tengah-tengah hutan yang lebat, di dalam gua-gua atau di bawah pohon beringin tua? Maiso Jenar, aku sudah tua. Aku adalah gambaran dari orang-orang yang tak berarti, tinggal di dalam gua yang jauh dari masalah-masalah bangsa dan tanah air.
di mana aku meneguk air jika aku haus, serta mencari ketentraman diri. Tetapi dengan demikian masalah keluarga besar kita tak akan dapat diselesaikan. Sekarang, adakah kau mau memperbanyak jumlah dari orang-orang yang demikian itu? Kata-kata orang tua itu mancar ke hati Maisodenar seperti sinar matahari yang memecahkan gelapnya malam. Meskipun ia masih duduk tepekur, namun dadanya telah menyala kembali dengan api kesatrianya. Masihkah kau akan melanjutkan mencari pusaka-pusaka yang hilang itu? Tanya orang tua itu. Karena pertanyaan itu, Maisodenar tersentak, jawabnya tergagap. Ya Tuan, aku tetap mencarinya. Dan adakah Tuan mengetahui di manakah kedua keris itu sekarang? Orang tua itu tersenyum lalu jawabnya, aku tahu. Kedua keris itu berada di dalam kekerasan hatimu serta usahamu. Kembali Maisodenar tertunduk. Tepat benar jawaban orang tua itu. Maisodenar, lanjut orang tua itu, hati-hatilah kelak akan memilih. Ada dua keturunan yang merasa berhak memiliki keris itu, keturunan Trenggono dan keturunan Sekar Sitolepen. Pilihlah siapa di antara mereka yang mengutamakan kepentingan rakyat serta kesejahteraan negerinya. Kepadanya lah keris itu kau serahkan. Seterusnya kau masih mempunyai satu kewajiban lagi, membina masa depan. Dan sekarang kau sia-siakan satu tugas kekuatan masa depan itu. Orang tua itu diam saat lalu bertanya kepada Maisodenar, dengarlah, siapakah yang menyebut-nyebut namamu? Lamat-lamat ketajaman pendengaran Maisodenar mendengar suara manggil-manggilnya. Paman, Paman Maisodenar, di manakah kau Paman? Mendengar suara itu, terbantinglah hati Maisodenar seperti kaca yang menimpa batu. Itu adalah suara Aryo Saloka, putra Gajah Soro. Apa salah anak itu kepadamu Maisodenar? Tanya orang tua itu sambil tersenyum. Karena pertanyaan itu, hati Maisodenar merasa semakin pecah. Teringatlah ia bagaimana membentak-bentak anak itu, meninggalkannya dalam kebingungan dan kekalutan pikiran. Maisodenar, terdengarlah kembali kata orang-orang tua itu, masa depan tidaklah kalah pentingnya dengan masa kini. Justru apa yang kau lakukan adalah buat kepentingan masa depan. Karena itu peliharalah tunas-tunasmu buat masa depan itu dengan baik-baik. Kali ini kau telah mendapatkan pengalaman untuk dapat kau pergunakan sebagai cermin pada masa yang akan datang. Setiap usaha pasti mengalami rintangan-rintangan. Apabila kau terperosok pada kepatahan hati, maka tak akan ada usahamu yang berhasil. Aku setuju dengan kata-kata Pandanalas. Hatimu sekeras baja, tapi getah seperti baja pula. Nah, sekarang hayatilah tugasmu kembali. Kyai Nogososo dan Kyai Sabu Inten serta anak Gajah Soro yang dititipkan kepadamu itu. Maisodenar membungkuk hormat, namun masih juga yang mencoba bertanya, siapakah sebenarnya Tuan? Orang tua itu tersenyum. Tak banyak gunanya kau mengetahui siapakah aku ini, sebab aku adalah orang yang tak berarti. Salah satu dari gambaran orang-orang yang tidak bertanggung jawab buat membina bebrayan agung. Namun aku masih ingin menitipkan sumbangsihku atas tanah ini kepadamu, dengan mencegah kehendakmu untuk menambah barisan orang-orang yang tak berarti seperti aku ini. Nah, selamat bekerja Maisodenar. Seharusnya kau miliki keagungan seperti gurumu, Pangeran Handayaningrat. Setelah mengucapkan kata-kata itu, orang tua yang berkumis dan berjanggut lebat itu melangkah pergi. Maisodenar yang masih belum puas itu segera akan mengikutinya. Tapi tiba-tiba kembali didengarnya suara sayup-sayup menyusup dedaunan. Paman, Paman Maisodenar, kenapa aku kau tinggalkan sendiri, Paman?
Suara yang timbul tenggelam di antara desir angin di hutan itu telah menyentuh-nyentuh perasaan Mesojenar seperti panasnya bara api. Cepat ia menyadari kesalahannya telah meninggalkan anak yang tak bersalah. Karena itu ia berteriak pula, "Aryo, tunggulah paman sekarang datang." Setelah itu segera ia melompat berlari sekencang-kencangnya menuju ke arah suara Aryo Saloko yang ketika mendengar suara Mesojenar berteriak lebih keras lagi, "Paman, paman,